Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Airnya kasar. Di mana Ye Fenghe meninggal, darahnya diwarnai dengan darah merah, melonjak seperti gelombang darah. Dalam sekejap mata, noda darah memudar dan menghilang. Semua orang di arena terkejut. Dari awal pertempuran hingga akhir, hanya butuh beberapa kedipan mata, fase roh yang kuat ada, dan dibunuh oleh Su Yi di tempat. Siapa yang tidak terkejut? Brengsek. Niat membunuh Ye Changchun terungkap. Sebelumnya, dia fokus menahan dan menjaga tembakan Ye Yunlan, jadi dia tidak melakukan tembakan. Dia berpikir bahwa di bawah serangan Ye Xueting, itu akan cukup untuk membantu Ye Fenghe menyelesaikan krisis. Tapi siapa sangka Ye Fenghe masih mati. Kekuatan tempur semacam ini jauh lebih kuat daripada Yufei tahun ini. Ye Yunlan menghela nafas dengan emosi, dengan ekspresi kegembiraan dan kelegaan, serta kesedihan dan kehilangan. Di antara mereka, hampir tidak ada perbandingan. Tapi sebagai perbandingan, Su Yi jelas lebih kuat. Membunuh Ye Fenghe dan alam roh tingkat atas lainnya semudah membantai ayam dan monyet. Ini ditempatkan di alam transformasi roh dari alam Changsuan, dan sama sekali tidak ada cara untuk menemukannya. Orang ini jauh lebih kuat dari yang aku tahu. Shen Suiyun gemetar di dalam hatinya, dan ekspresinya tidak pasti. Dia datang dengan persiapan kali ini, dan sebelum memutuskan untuk bertarung, dia sudah membuat pemahaman dan analisis terperinci tentang kekuatan tempur Su Yi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Su Yi. Pada hari ke-10 bulan Maret, Su Yi berada di tahap awal transformasi roh, dan hari ini adalah hari pertama bulan April. Menerobos dua alam kecil. Sebagai pelaku kejahatan pertama di dunia dalam daftar bintang, Shen Suiyun yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Fenghe, tetapi dia tidak bisa semudah Su Yi. Perbandingan seperti itu membuat Shen Suiyun akhirnya merasakan tekanan dari Su Yi. Giliranmu. Di danau, Su Yi berbalik dan menatap Ye Xueting. Pada saat ini, tubuh Ye Xueting membeku, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Menyaksikan kematian Ye Fenghe, ketika Ye Xueting, yang juga berada di alam spiritual, menghadapi Su Yi lagi, rasa takut yang tak terbendung muncul di hatinya. Bukan omong kosong, sosok Su Yi menukik dan membunuh. Ye Xueting segera merasakan tekanan besar, apalagi melakukannya, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri. Mundur, aku akan mengurus binatang kecil ini. Sebuah teriakan dingin dan berat terdengar, dan sosok Ye Changchun melintas, dan dia datang ke danau skala emas dari udara tipis. Ledakan. Lengan baju dan jubahnya berkibar, telapak tangan dan jarinya seperti sidik jari, dan dia menembaknya dengan ganas. Saya melihat langit dan bumi tiba-tiba bergejolak, ombak di danau meraung, dan telapak tangan dengan jarak 10 kaki, cahaya keemasan mengalir, menindas kekosongan, dan dengan keras menekan Su Yi yang bergegas. Kekuatan semacam itu membuat para kultivator yang hadir pergi ke alam roda roh. Ini adalah keberadaan yang menakutkan di alam roda roh. Pria kuat dengan roda roh Dao yang lengkap. Shen Suiyun terkejut. Sebagai kepala pedang Gunung Pedang Yunyin, dia secara alami tahu bahwa karakter seperti itu jauh lebih unggul daripada alam roda 5 roh yang mati di bawah tangan Su Yi. Xia Huang mengepalkan tangannya dengan tenang. Wajah Weng Jiu sangat berubah. Ye Yunlan ingin bergerak, tetapi akhirnya menahan diri. Ye Changchun memang makhluk yang sangat kuat, di antara klan Kun Wu Ye mereka, dia dapat dianggap sebagai pemimpin di alam roda roh, dan sangat terkenal di alam Changsuan. Ye Yunlan juga tahu bahwa dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya, tidak mungkin bagi Ye Changchun untuk dengan mudah menekannya. Lebih baik membiarkan anak ini menderita sedikit, agar dia tidak selalu menolak bantuannya. Ye Yunlan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah terlambat. Di hadapan pukulan ini, Su Yipian menunjuk seperti pedang, seperti pria berdarah yang memegang kapak raksasa, menghancurkan alam semesta. Ledakan. Dalam kabut, sosok Su Yi dan Ye Changchun masing-masing mundur beberapa langkah. Semua orang tercengang dan kulit kepala mereka kesemutan. Ekspresi Shen Suiyun menjadi serius.
Xia Huang menghela nafas lega. Wang Jiu terkejut. Mata Ye Yunlan melebar, dia berpikir bahwa Su Yi akan sedikit menderita, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam pukulan ini, Su Yi akan mampu melawan Ye Changchun. Jubah Ye Changchun berkibar dan menembak lagi. Dan saat dia berjalan, itu seperti gunung suci yang bergerak ke samping, membawa penindasan besar kepada orang-orang. Hanya melihatnya dari kejauhan, itu memberi orang perasaan mati lemas dan tidak berdaya. Pergi. Ye Changchun melambaikan jubah lengan bajunya. Dalam kehampaan, ribuan pelangi emas muncul, membentuk sangkar emas di kehampaan, menekannya. Warisan tertinggi klan Ye, menggambar tanah adalah penjara. Menjadi tawanan, atas belas kasihan orang lain. Hati-hati. Ekspresi Ye Yunlan berubah, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Sebagai anggota klan Ye, dia secara alami paling menyadari kengerian teknik rahasia ini. Trik kecil mengukir serangga, kamu bisa mematahkannya. Melihat Su Yi tertawa, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan. Dalam kehampaan, galaksi seperti pedang yang mempesona menggantung, dan turun ke dunia. Pedang itu menarik galaksi. Ledakan. Sangkar emas tiba-tiba mengalami dampak yang mengerikan, dan pelangi emas yang membentuk sangkar pecah satu demi satu. Ini memberi orang perasaan seolah-olah galaksi telah jatuh selama 9 hari, menghancurkan sangkar di bumi. Ini. Ye Yunlan menarik napas. Metode keluarga Ye mereka melukis tanah sebagai penjara cukup untuk dengan mudah menjebak dan membunuh karakter alam roda roh di alam yang sama, tapi sekarang, mereka rentan di depan Su Yi. Ini benar-benar tidak terduga. Memotong. Sosok Su Yi telah mengambil kesempatan untuk membunuh, dengan cepat seperti pita, dan menebas dengan telapak tangannya. Keganasannya seperti pedang yang menghancurkan gerbang surga. Ye Changchun tidak berani mengabaikan, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menantangnya. Perang pecah. Salah satunya adalah sosok teratas dari alam Changsuan di alam roda roh. Saat keduanya bertarung, bisa dibayangkan betapa menakjubkannya pemandangan itu. Menyaksikan pertempuran ini, semua orang yang hadir terpesona, seolah-olah mereka telah melihat pertempuran legendaris para dewa peri, dan hati mereka bergetar. Suasana hati Shen Suiyun berfluktuasi. Betapapun bangganya dia, bagaimana dia bisa tenang ketika dia melihat pertarungan seperti itu dari kejauhan. Ketika saya datang untuk membuat janji sebelumnya, saya benar-benar ceroboh. Shen Suiyun bergumam pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia yakin bisa memenangkan Su Yi, jadi dia datang untuk bertarung. Tetapi pada saat ini, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia dan Su Yi bertarung, dia tidak dapat menjamin apakah dia akan menang pada akhirnya. Benua Azure ini belum mengantarkan dunia yang indah, tapi mengapa pria kecil ini memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Wajah cantik Ye Sueting pucat, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebagai pria kuat dari alam Changsuan, sebagai klan-klan Kun Wuye, dia memiliki rasa superioritas atas semua makhluk hidup di tulangnya. Terutama di benua Azure ini, mereka sama sekali tidak memandang orang-orang di dunia. Tetapi pada saat ini, taktik menantang langit yang ditunjukkan Su Yi membuat Ye Sueting memukul dengan keras. Ternyata anak ini sudah sangat kuat, dan tidak heran dia tidak mau menerima bantuanku sebelumnya. Ye Yunlan gelisah di dalam hatinya dan memiliki banyak perasaan. Dalam kontak sebelumnya dengan Su Yi, dia selalu ingin memberi Su Yi perlindungan, dan dia sedih karena ditolak oleh Su Yi. Tapi sampai saat ini, Ye Yunlan akhirnya menyadari betapa mempesona dan kuatnya keponakannya, bahkan dalam badai seperti itu, dia bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Ke atas. Tiba-tiba, Ye Changchun, yang bertarung dengan sengit, berteriak keras. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dia kehilangan kesabaran dan langsung menggunakan harta hidupnya. Suara mendesing. Qian Daoyin ada di langit, kilat menyambar, dan sinar cahaya melesat ke langit. Permukaan segel Dao diukir dengan totem pohon ilahi yang menopang langit dan bumi. Segel jalan King Ting. Ledakan. Saat segel jalan biru naik ke langit, langit tiba-tiba diwarnai dengan warna cian yang dalam, dan guntur yang menggelegar menyebar.
Aura yang menakutkan membuat semua orang di ruangan itu merasakan jiwa mereka dan hati mereka terbelah. Kota. Tidak baik. Ekspresi Ye Yunlan berubah, dia bergegas ke langit tanpa ragu-ragu, dan hendak membantu. Tetapi melihat momen ini, Su Yi menggelengkan kepalanya, itu saja, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suara itu baru saja terdengar. Itu seperti cahaya malam yang dalam dan halus. Ledakan. Guntur biru di langit tiba-tiba berhenti, dan kemudian meledak di depan Su Yi, dan cahaya dan hujan runtuh seperti air pasang. Pedang Qi tetap bertahan, dan menusuk segel hijau. Dalam suara tabrakan yang memekakkan telinga, harta spiritual yang ditempa oleh Kun Wusenmu ini muncul dengan retakan seperti sarang laba-laba di permukaan, dan kemudian meledak dan terkoyak. Satu pedang, menghancurkan harta kehidupan. Ye Changchun segera menderita serangan balasan, berteriak kesakitan, batuk darah di bibirnya, dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, sosok Su Yi datang kepadanya dari udara tipis, dan pedang Suandu menyapu udara. Sebuah kepala, terlempar ke udara. Kepala terlempar ke udara, wajah Ye Changchun penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Saya tidak berpikir saya akan mati begitu cepat. Kepala dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke permukaan danau, memercikkan lingkaran air berwarna merah darah. Penonton terdiam. Serangkaian tindakan, hampir dalam sekali jalan. Ini juga sangat cepat. Sampai-sampai ketika kepala Ye Changchun terlempar ke udara, semua orang yang hadir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebenarnya, pemandangan seperti itu benar-benar tidak terduga. Sebelumnya, ketika Ye Changchun mengeluarkan King Ting Daoyin dengan seluruh kekuatannya, dia begitu kuat dan menghancurkan bumi sehingga semua orang yang hadir berkeringat dingin untuk Su Yi. Bahkan, banyak orang yang berspekulasi apakah Su Yi akan mengalami bahaya. Tapi siapa yang mengira bahwa di puncak Ye Changchun, dia dipenggal oleh Su Yi di tempat. Mati. Seseorang berteriak tidak percaya. Orang lain yang hadir juga terkejut pada saat ini. Mati. Dia. Sen berubah dengan awan, benar-benar tidak bisa tenang, dan hatinya terbalik. Pedang Su Yi, tidak ada yang mewah sama sekali, sederhana, dan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan segalanya. Ini membuat Sen Suiyun ngeri. Bahkan jika dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia juga terkejut. Pedang macam apa ini? Sosok Ye Yunlan terhenti di udara, dan sudut alis dan matanya semua terkejut. Dia sudah melompat dan akan menembak. Tapi Su Yi tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan dalam sekejap mata, dia membunuh Ye Changchun. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, bagaimana mungkin karakter di alam pengubah roh membunuh tetua ketujuh? Ye Sueting sangat ketakutan, dia tidak mau menerimanya, dan bergumam. Sekarang, hanya kamu. Su Yi berbalik dan menatap Ye Sueting. Baginya sekarang, membunuh karakter seperti Ye Changchun bukanlah apa-apa, dan tidak ada bedanya dengan membunuh karakter seperti Huan Tiansu sebelumnya. Ye Sueting, yang ditatap oleh Su Yi, terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia gemetar, kakak kelima, demi klan yang sama, bisakah kamu membiarkan Su Yi melepaskanku sekali? Aku benar-benar tidak ingin mati. Kakak kelima adalah nama untuk Ye Yunlan. Ye Yunlan dengan sinis berkata, kamu, Ye Sueting, juga takut mati. Ye Sueting memohon belas kasihan, kakak kelima, aku benar-benar salah, biarkan aku pergi hidup-hidup. Suara itu terputus oleh teriakan pedang yang tajam. Saya melihat Su Yi mengayunkan pedangnya. Ye Sueting segera melarikan diri. Su Yi, tunggu, klan Kunwu Ye Ku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia mengeluarkan teriakan berbisa. Dan ketika suara itu terdengar, dia menghancurkan jimat rahasia. Dengan keras, jalan keemasan cahaya dan hujan menutupi sosoknya dan menghilang tanpa jejak. Bibir Su Yi penuh dengan ejekan. Dia berada dalam gerakan tiba-tiba, terhubung dengan arai batas kota Jiuding yang menutupi kota, dan tiba-tiba tekan kekosongan depan. Ledakan. Di sekitar Danau Jinlin, kekuatan terlarang meraung. Setelah itu, seruan terdengar, dan sosok Ye Sueting muncul dari kehampaan oleh keterkejutan dari formasi terlarang.
Hampir pada saat yang sama, Su Yi sudah menyerang. Tidak. Ye Xueting sedang sekarat, dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi kekuatannya hanya sebanding dengan Ye Fenghe, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Yi? Dalam sekejap mata, dia dipenggal di tempat. Pada titik ini, 3 pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Ye Clan semuanya telah dibantai. Semua orang yang hadir terkejut dan kehilangan akal untuk waktu yang lama. Pertempuran ini hanya sebentar sejak awal pertempuran, tetapi Su Yi telah menunjukkan kekuatan tempur yang menghancurkan. Ye Fenghe, Ye Xueting, dan tokoh terkemuka lainnya di fase roh benar-benar rentan. Adapun Ye Changchun, sebuah eksistensi di tahap tengah dari alam roda roh, tampaknya dia dan Su Yi telah berjuang tanpa henti, tetapi ketika itu benar-benar waktu untuk memutuskan hasilnya, dia juga terlihat sangat tak tertahankan dan dipenggal oleh pedang. Jika Selir Yu masih hidup, aku akan sangat lega melihat pemandangan ini. Ye Yunlan bergumam, tampak bingung. Pertempuran ini memberinya pemahaman menyeluruh tentang kekuatan Su Yi, dan hatinya bergejolak, tidak bisa tenang. Aku tidak tahu seberapa kuat Su Daoyou hari ini. Xia Huang bergumam. Sekilas, dia bisa melihat bahwa dalam pertempuran ini, bahkan jika ada alam roda roh sekuat Ye Changchun, dia tidak bisa memaksakan kekuatan penuh Su Yi. Orang ini, jalan mengerikan macam apa yang dia bangun. Sen Suiyun tampak tercengang. Menyaksikan pertarungan ini membuat penjahat kelas dunia yang menduduki peringkat pertama dalam daftar bintang itu juga kaget, bahkan tidak bisa dipercaya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana di dunia ini bisa ada orang seperti Su Yi yang begitu kuat dan tidak masuk akal. Giliranmu. Pada saat ini, Su Yi melipat tubuhnya dan memandang Sen Suiyun dari kejauhan. Pada saat ini, tubuh Sen Suiyun membeku, dan dia tiba-tiba terbangun, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua mata di tempat kejadian juga menatap Sen Suiyun tanpa sadar. Namun, mata orang telah menjadi halus. Hari ini, Sen Suiyun datang ke kota Jiuding dan menghadapi Su Yi di danau skala emas ini. Semua orang menantikannya, percaya bahwa itu ditakdirkan untuk menjadi pertarungan epik. Melihat pertempuran di mana Su Yi memenggal kepala Ye Changchun dan yang lainnya, suasana hati semua orang telah berubah, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Sen Suiyun masih berani bertarung. Sen Suiyun saat ini, sulit untuk mengendarai harimau. Xia Huang diam-diam berkata. Pertempuran ini awalnya diprakarsai oleh Sen Suiyun, jika Sen Suiyun berani menunjukkan tanda-tanda mundur, gengsinya akan menderita pukulan berat. Tetapi jika dia berani bertarung, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Su Yi di danau skala emas ini. Dilema, itu saja. Tetapi pada saat ini, Su Yi tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, jika Anda menundukkan kepala dan mengakui kekalahan, saya akan membiarkan Anda pergi. Semua orang tercengang. Xia Huang, Wang Jiu dan yang lainnya juga terkejut. Kapan Su Yi berbicara seperti ini? Bahkan Sen Suiyun menggelengkan kepalanya. Jangan mengaku kalah. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan serak terdengar, dia akan menghancurkan Taoismemu. Sekali kamu menundukkan kepala, akan lebih sulit lagi jika kamu ingin mengangkat kepalamu lagi. Suara untuk penonton. Sen Suiyun berkeringat dingin. Memang, jika Anda menundukkan kepala pada saat ini, itu berarti mengakui bahwa Anda takut dan takut pada Su Yi, dan sebagai hasilnya, suasana hati Anda pasti akan meninggalkan bayangan yang tersisa. Jika ada kesempatan untuk mengalahkan Su Yi di masa depan, maka bayangan itu secara alami dapat dihilangkan. Tapi begitu langkah ini tidak mungkin, selama Su Yi masih hidup, bayangan ini akan mempengaruhi dan menghancurkan hati Dao selangkah demi selangkah. Catatan, latihan soal, masalah pikiran yang paling tabu. Pada saat ini, Xia Huang dan Wang Jiu akhirnya mengerti bahwa beberapa kata Su Yi memiliki kekuatan untuk membunuh orang. Su Yi, selama kamu setuju untuk menunda janji hari ini menjadi sebulan, aku, Yunying Jianshan, dapat menjamin bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu dan keluarga kerajaan Daxia di masa depan. Suara yang dalam dan serak terdengar lagi, bergema di antara langit dan bumi, membuat orang tidak dapat mengidentifikasi dari mana suara itu berasal. Hal macam apa Yunying Jianshan,
kamu berani menukar kondisi seperti itu. Su Yi berkata dengan ringan, namun, aku memang bisa menyetujui ini. Dia kembali menatap Shen Suyun dan berkata, aku akan memberimu waktu 1 bulan, dan kemudian aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat dari sekarang. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik. Shen Suyun dengan tegas berkata, karena kamu tidak takut dengan gunung pedang Yunyinku, mengapa kamu tidak berani melakukannya saat ini? Jangan khawatir, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, Shen Suyun tidak akan pernah bisa melarikan diri. Suaranya nyaring dan jelas tak tertandingi. Aku tidak bermaksud untuk memperhatikan pertempuran ini. Alasannya sangat sederhana. Lagi pula, kamu terlalu lemah, dan aku sama sekali tidak tertarik untuk melawanmu. Ngomong-ngomong, setelah sebulan, jika kamu masih sangat lemah, aku berjanji untuk tidak mengatakan omong kosong lagi, dan aku akan membunuhmu. Suara itu masih terengah-engah, dan sosok tinggi Su Yi telah menghilang di jalan di kejauhan. Terlalu lemah. Shen Suyun berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dia adalah pendekar pedang kontemporer Yunyin Jianshan, penjahat paling terkenal di daftar bintang, dan terkenal di seluruh dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dievaluasi seperti ini. Terlalu lemah. Semua orang yang hadir hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Kekuatan Shen Suyun telah lama dikenal dunia. Kalau tidak, dunia tidak akan berdebat tentang siapa yang lebih kuat antara dia dan Su Yi baru-baru ini. Tapi sekarang, Su Yi secara sukarela menyerah dalam pertempuran ini, bukan karena dia takut akan ancaman Yunyin Jianshan, tetapi karena di matanya, Shen Suyun terlalu lemah. Siapa yang tidak terkejut? Kaisar Xia, mulai sekarang, aku, Yunyin Jianshan, akan memenuhi janjiku dan tidak akan lagi menjadi musuh keluarga kerajaan Daxiamu. Dunia ini baik, biarkan kamu bersaing dengan Su Yi dalam waktu sebulan. Shen Suyun tampak muram dan tidak yakin. Setengah suara, dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi tegas, dan berkata, dalam sebulan, aku akan mati dalam pertempuran, dan kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, penjahat terkenal di dunia yang merupakan nomor 1 dalam daftar bintang itu pergi. Semua biksu yang menyaksikan ini semua tergerak. Pertempuran ini tampaknya tidak dipentaskan pada akhirnya. Tapi siapa yang tidak tahu, dibandingkan dengan Su Yi, Shen Suyun sudah merupakan langkah yang buruk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.